Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat berdiskusi pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Farid Ardiansyah, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi. Dan tak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah kelas 5B. Sebelumnya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rizka Delia Rahmawati dan Talita Rahmadiar. Di pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang etika protokoler. Pemateri pertama yakni saya sendiri, Rizka Delia Rahmawati, NIM 091. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian protokoler. Protokoler itu hal-hal yang berhubungan dengan protokol dan bersifat keprotokolan. Sebelumnya, protokol itu merupakan sekumpulan aturan upacara yang dapat diamati di semua tulisan atau pergaulan pribadi, pejabat atau pimpinan antara kepala-kepala negara atau menteri-menterinya, pejabat dan pimpinan organisasi, instansi, serta institusi. Protokol ini merupakan aturan yang dilazimkan menjadi konvensi. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, protokol ini sebagai serangkaian aturan dalam acara kenegaraan, acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukan dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Sedangkan keprotokolan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, ataupun masyarakat. Protokoler ini seperti tata tertib atau tata cara yang benar dari suatu prosedur dalam suatu upacara menurut aturan yang lazim di konvensional atau prosedur mengenai prosesi sebuah upacara atau kegiatan seremonial yang telah menjadi konvensi nasional ataupun internasional. Selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang meliputi tentang keprotokolan. Yang pertama yaitu tata cara, di mana tata cara ini sebagai yang terdapat dalam upacara resmi kenegaraan, penandatanganan, perjanjian, dan konferensi internasional. Dan yang kedua yaitu tata krama, di mana tata krama ini dalam menempatkan, menyambut, memperlakukan seseorang sesuai dengan kedudukannya. Yang ketiga, mengatur pengaturan, di mana mengatur pengaturan ini seperti tempat duduk dan urutan dalam upacara kenegaraan, dalam jamuan, makan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan dan persamaan etika dan etiket. Sebelumnya kita akan mengulas sedikit tentang etika pada pertemuan pertama. Etika itu berasal dari dua kata Yunani yang hampir sama bunyinya, namun berbeda maknanya. Yang pertama yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau adat, sedangkan yang kedua dari kata ethos yang berarti perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam berperilaku.
etika ini merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak itu bukan yang bersifat perbuatan lahiriah saja, tapi akhlak di sini mencakup hal-hal yang lebih luas, seperti bidang akidah, ibadah, dan syariah. Sedangkan etiket itu peraturan atau pergaulan antara seseorang dengan yang lain dalam masyarakat, dalam bahasa sehari-hari. Secara sederhana, etiket ini seperti budi bahasa, tata cara atau tata krama. Selanjutnya ini tentang perbedaannya. Di sini ada 4 perbedaan. Yang pertama, di etika itu selalu berlaku walaupun tidak ada saksi mata. Yang kedua, bersifat jauh dari absolut atau mutlak. Yang ketiga, memandang manusia dari segi dalam. Yang keempat, memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Sedangkan di etiket itu hanya berlaku dalam pergaulan. Etiket tidak berlaku saat tidak ada orang lain atau saksi mata yang melihat. Yang kedua, bersifat relatif. Yang ketiga, hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Yang keempat, etiket itu menyangkut cara suatu perbuatan untuk dilakukan oleh manusia. Persamaannya yaitu etika dan etiket itu sama-sama menyangkut tentang keperilakuan manusia. Dan yang kedua, etika dan etiket ini mengatur perilaku manusia secara normatif, yang mana memberi norma bagi perilaku manusia, dengan demikian mengatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang selanjutnya itu tentang kepribadian. Kepribadian ini, seseorang protokol itu dapat diartikan sebagai cara Anda bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain, rekan kerja, tamu, atau siapapun khalayak Anda. Nah, kepribadian protokol ini dapat dideskripsikan sebagai sifat yang bisa diukur sebagaimana ditunjukkan oleh protokol. Kepribadian protokol ini berkaitan dengan karakter dirinya yang dominan. Nah, ada 2 pendapat, yaitu tentang kepribadian menurut sehari-hari. Menurut sehari-hari ini, kepribadian itu sering diartikan dengan ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Contohnya seperti kepada orang yang pemalu itu akan dikenakan atribut. Dan yang kepribadian menurut psikologi itu berdasarkan penjelasan Gordon Allport tersebut, kita dapat melihat bahwa kepribadian itu sebagai suatu organisasi yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Jadi kepribadian ini merupakan suatu yang dapat berubah. Kepribadian secara teratur itu akan tumbuh dan mengalami perubahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalita Rahmadiar, NIM 119 dari kelas 5B. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang persyaratan menjadi protokoler dan ruang lingkup protokoler. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang persyaratan untuk menjadi protokoler. Untuk menjadi seorang protokoler, ada beberapa skill dan keterampilan yang harus dimiliki yang bertujuan sebagai modal untuk membentuk etika seorang protokoler, yaitu yang pertama, mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas terutama dalam hubungan antar manusia. Yang kedua, memiliki kepribadian yang tangguh, memiliki jiwa kreatif yang tinggi dan cekatan, mampu mengambil keputusan dengan 3C, yaitu cekatan, cerdas, dan cermat.
Yang ketiga, peka pada adanya permasalahan yang timbul, pandai membawa diri dan mawas diri. Yang keempat, pandai meletakkan atau menyesuaikan diri di mana saja, memiliki pengetahuan tentang ketatausahaan dan unsur-unsur manajemen. Yang kelima, menguasai istilah-istilah baru dan bahasa asing dengan baik. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup protokoler. Dapat kita pahami ketika bahwasanya tugas protokoler sendiri yaitu melaksanakan suatu tata tertib atau tata cara dengan benar dari suatu acara resmi atau upacara sesuai dengan prosedur prosesi sebuah seremonial yang telah menjadi konvensi nasional atau internasional. Lalu untuk mewujudkan terdapat beberapa ruang lingkup protokoler yang mesti diketahui dan dipahami. Berikut beberapa ruang lingkup protokoler. Yang pertama, yaitu seluruh penyelenggara acara harus mengetahui dan menyetujui tentang kesepahaman tema acara antara seluruh pihak, di mana penjelasan dari suatu poin di atas yaitu antara pelaksana acara dengan pengurus dan pihak yang terlibat dalam suatu acara tersebut haruslah paham dengan konsep acara yang akan dilaksanakan. Seperti contoh, apakah acara upacara bendera yang akan diadakan di outdoor Istana Negara atau acara penerimaan tamu luar negeri yang akan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dengan dihadiri seluruh pejabat negara penting, agar bertujuan etika yang telah ada dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi acara yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu penyelenggara penyerahan surat menyurat atau tata warta, di mana maksud dari penjelasan di atas ialah suatu etika dalam bagaimana cara protokoler mengirim surat resmi kepada pihak yang akan terlibat di suatu acara tersebut atau undangan. Ada beberapa etika dalam menyurat dan memberikan undangan resmi, yaitu yang pertama, menyiapkan nama-nama siapa saja yang akan diundang atau seseorang yang wajib datang pada saat acara sesuai dengan keperluan kegiatan. Yang kedua, memastikan bahwa undangan yang akan diberikan pada tamu undangan disesuaikan dengan kapasitas ruang. Yang ketiga, bentuk undangan diharuskan dalam format resmi seperti terdapat bab surat, logo instansi, tanda tangan, dan stempel. Nama yang diundang sebisa mungkin jelas tercantum nama instansi dan jabatan dari undangan tersebut. Dan alamat yang jelas akan ditujukan pada siapa dan di mana. Dan penjelasan apakah dalam acara tersebut harus didatangi secara individu atau bisa membawa seseorang atau pasangan atau keluarga. Yang keempat, mencantumkan dress code yang harus dikenakan. Contohnya yaitu seperti PSL, PDL, PDH, dan pakaian resmi lainnya. Lalu yang kelima, memberikan catatan RSVP agar undangan dapat menginformasikan apabila tidak dapat menghadiri suatu acara. Lalu yang terakhir yaitu yang paling penting ialah pada saat pengiriman undangan pada waktu yang relevan, tidak boleh terlalu mepet pada waktu acara atau terlalu lama. Waktu yang tepat saat pengiriman undangan yaitu H-7 acara terselenggara. Lalu yang ketiga ialah penyelenggaraan penerima tamu dan pedoman presence. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh protokoler dalam menjamu tamu, yaitu sebisa mungkin tugas protokoler yaitu memandu tamu penting atau pejabat ataupun seseorang yang mempunyai jabatan untuk menempati sesuai dengan kursi yang telah disediakan. Terdapat dua pihak yang harus didahulukan dalam penerimaan tamu atau presence, yaitu yang pertama, golongan very important person atau VIP, atau pihak yang didahulukan karena jabatannya atau kedudukannya. Yang kedua yaitu golongan very important citizen atau VIC, yaitu pihak yang didahulukan karena derajatnya. Contohnya yaitu bangsawan atau raja. Yang keempat adalah penyelenggaraan upacara. Beberapa acara yang diselenggarakan ada memerlukan protokoler, ialah yang pertama wisuda atau sarjana atau magister atau doktor.
Yang kedua, pengukuhan guru besar. Yang ketiga, pendataan dan perjanjian atau kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding. Yang keempat, pelantikan pejabat atau pimpinan staf, anggota, dan lain-lain. Yang kelima, peresmian laboratorium, gedung, dan lain-lain. Yang keenam, serah terima jabatan. Yang ketujuh, pembukaan atau penutupan seminar atau forum ilmiah. Yang kedelapan, penerimaan tamu dan upacara bendera atau hari nasional. Semua itu dibutuhkan protokoler karena terdapat tata urutan kegiatan yang harus disesuaikan dengan jenis aktivitasnya. Yang perlu diperhatikan ialah jenis kegiatan, bahasa pengantar yang dipergunakan, dan materi aktivitas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.